Hello. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadan dengan NIM 201042170 dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi Manajemen 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau quantitative change dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat 3 faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal atau capital accumulation, pertumbuhan penduduk atau growth population, dan kemajuan teknologi atau technological progress. A. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. 1. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah permintaan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi barang dan jasa yang mereka inginkan. Kedua, penawaran agregat. Penawaran agregat adalah pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi sehingga tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian berwirausaha. Hal ini karena untuk memenuhi permintaan produsen harus memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi. Semakin meningkat permintaan akan barang dan jasa, maka akan semakin meningkat pula penawaran akan faktor-faktor produksi. Selanjutnya, B. Pertumbuhan ekonomi dan kenaikan produktivitas. Peningkatan produktivitas merupakan prasyarat utama bagi tumbuh kembangnya ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan fungsi peningkatan produktivitas yang tercermin pada peningkatan output nasional. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, sistem ekonomi suatu negara membutuhkan peningkatan produktivitas sektor utama seperti industri manufaktur, pertanian, jasa, transportasi, komunikasi, dan konstruksi, di mana produktivitas sektor-sektor tersebut merupakan fungsi dari sejumlah hal seperti kualitas tenaga kerja, infrastruktur, regulasi, dan stabilitas politik. Di Indonesia, kita bisa lihat sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif stabil dalam 10 tahun terakhir. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya beli masyarakat. Meski kapasitas produksi nasional masih membutuhkan waktu untuk dapat mengejar peningkatan konsumsi domestik melalui kebijakan industrialisasi dan hilirisasi, maka fungsi-fungsi produksi dalam negeri akan menjadi lebih optimal sehingga dalam waktu dekat keseimbangan antara konsumsi dan produksi dapat lebih terjaga. Selanjutnya, C. Permintaan agregatif dan pertumbuhan ekonomi. Permintaan agregat merupakan sebuah jumlah barang dan juga jasa yang dimana pada akhirnya yang dihasilkan adalah sebuah perekonomian yang dimana kemudian diminta untuk pada berbagai macam tingkat harga. Ada beberapa pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran agregat sebagai berikut. 1. Pendapatan konsumsi atau yang disebut dengan pendapatan disposable.
2. Tingkat bunga pada sebuah negara. 3. Kepercayaan dunia terhadap bisnis dan juga investasi pada sebuah negara. 4. Jumlah uang yang dimana beredar pada sebuah negara secara real. 5. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. 6. Pajak yang didapatkan. 7. Pendapatan luar negeri yang didapatkan. 8. Harga luar negeri. 9. Nilai tukar mata uang real. Selanjutnya, D. Negara berkembang dan faktor pertumbuhannya. Negara berkembang adalah negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan rendah, menengah, bawah, dan menengah atas. Menurut Bank Dunia, negara berpendapatan rendah dan menengah kadang-kadang disebut sebagai negara berkembang. Contoh negara berkembang di dunia menurut data The World Bank yang termasuk negara sedang berkembang atau digolongkan menurut wilayahnya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia. 2. Thailand. 3. Laos. 4. Timor Leste. 5. Vietnam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang sebagai berikut. 1. Sumber daya alam atau SDA. 2. Sumber daya manusia atau SDM. 3. Akumulasi modal. 4. Teknologi. 5. Tenaga material dan organisasi produksi. Selanjutnya, faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Adapun cara untuk menanggulangi tingkat kemiskinan sebagai berikut. 1. Memperluas lapangan kerja. 2. Memberi bantuan pendidikan secara gratis. 3. Memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. 4. Lakukan hal yang inovatif dan kreatif. 5. Membuka lapangan kerja sendiri. Selanjutnya, F. Peranan penting pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan dalam perekonomian sebuah negara memiliki 3 peran penting di dalamnya, yaitu sebagai pengatur atau regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. 1. Pemerintah sebagai pengatur atau regulator. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian, sehingga dengan diaturnya perekonomian, maka akan didapatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kedua, pemerintah sebagai konsumen. Untuk menjalankan perannya sebagai regulator, maka pemerintah otomatis membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga, perusahaan, atau produsen, sehingga hal ini menjadikan pemerintah berperan sebagai konsumen. 3. Pemerintah sebagai produsen. Dalam perannya sebagai produsen, pemerintah memiliki peran untuk menghasilkan serta memproduksi barang dan jasa. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pembangunan nasional. Selanjutnya, G. Strategi pertumbuhan ekonomi. Setiap negara pastinya menginginkan terciptanya kemakmuran. Kemakmuran dapat diperoleh salah satunya melalui kegiatan pembangunan ekonomi. Agar pembangunan ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka setiap negara hendaknya membuat strategi pembangunan ekonomi terlebih dahulu. Strategi pembangunan berfungsi untuk memilih faktor-faktor yang akan dijadikan faktor utama pada jalannya proses pembangunan. 5. Strategi baru dalam pembangunan ekonomi, yaitu 1. Strategi pertumbuhan dengan distribusi. 2. Strategi penguatan neraca perdagangan. 3. Strategi pembangunan berdimensi etnik. 4. Strategi pembangunan berkelanjutan. 5. Strategi kebutuhan pokok. Selanjutnya, H. Percepatan pertumbuhan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang selalu diutamakan oleh setiap negara. Tetapi karena kurangnya sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk mencapai pertumbuhan tersebut, sehingga timbullah kebutuhan akan arus modal,
ada dua jenis arus modal, yaitu modal dalam negeri atau modal asing. Menurut Asian dan Onwyo-Duokit tahun 1999, kebutuhan akan arus modal asing terjadi ketika pertama, keinginan untuk berinvestasi lebih besar dari tabungan aktual. Kedua, karena investasi pada jangka panjang akan memberikan pengembalian non-moneter. Ketiga, ketika tabungan aktual lebih kecil dari tabungan potensial karena adanya tekanan pasar dan bahkan pelarian modal. Selanjutnya, terima kasih. Dari banyak kata dan kalimat yang saya sampaikan pada presentasi kali ini, jika baik maka ambillah, dan jika itu sesuatu yang buruk maka buanglah jauh-jauh. Untuk itu mari kita saling mengingatkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti Anda wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.